Istri selama menikah tidak pernah diberikan nafkah batin. 95% terjadi di Indonesia. Lalu bagaimana hukumnya jika sang suami tidak pernah memberikan nafkah batin kepada istrinya selama usia pernikahan, mulai menikah sampai wafat meninggal dunia, tetapi sang istri tidak pernah diberikan nafkah batin oleh sang suami? Lalu bagaimana hukumnya? Ya, jelas sekali hukumnya adalah dosa besar. Dosa besar kelak di akhirat. Sang suami yang berbuat semacam itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi ingat nih ya, yang dimaksudkan nafkah batin bukan masalah hubungan ranjang, karena hubungan ranjang itu justru menjadi haknya suami menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi hubungan ranjang itu adalah haknya suami, kewajiban istri. Ini kalau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena sang suami itu diwajibkan oleh Allah membayar mahar mas kawin sebelum menikah. Padahal tatkala menikah itu kan yang enak dua-duanya. Tetapi mengapa Allah Jalla Jalaluh mewajibkan hanya suami doang untuk membayar mas kawin atau mahar? Kemudian setelah menikah, Allah juga mewajibkan sang suami memberikan nafkah lahir. Nafkah lahir yaitu sandang pangan papan. Dan Allah juga memberikan kewajiban kepada sang suami untuk memberikan nafkah batin, yaitu berupa pendidikan ilmu agama Islam. Itulah nafkah batin yang harus diberikan oleh suami. Nah, sedangkan urusan masalah ranjang itu menurut madhab Imam Asy-Syafi'i, ya sekali lagi adalah haknya suami. Haknya suami. Makanya suami itu berhak minta kapan saja, asalkan ya dengan syarat suaminya sudah memenuhi kewajibannya. Memenuhi kewajibannya yaitu sudah membayar mahar mas kawin, sudah memberikan sandang pangan papan, dan sekaligus memberikan nafkah batin, nafkah rohaniyah, pendidikan ilmu agama Islam. Maka sang suami berhak minta jatah, begitu ya. Sang suami berhak minta jatah hubungan ranjang di mana saja, kapan saja. Dan apabila istrinya tidak dalam keadaan haid, kemudian tidak masuk ke lewat belakang, istrinya juga tidak dalam keadaan sakit parah, maka sang istri tidak boleh untuk menolaknya. Walaupun toh sang suami mintanya di atas kendaraan misalnya mobil ya, asalkan nggak dilihat orang loh ya, itu sang istri nggak berhak untuk menolak, nggak boleh menolak. Kalau menolak maka akan dilaknat oleh para malaikat. Coba bayangkan, mengapa para istri dilaknat oleh para malaikat? Karena hukumnya wajib bagi sang istri untuk melayani suami. Ini kalau menurut mazhab Imam Syafi'i loh ya. Nah, kalau orang Indonesia ini rata-rata kan mengaku mengikuti mazhab Imam Syafi'i, tetapi punya pemahaman bahwa hubungan ranjang itu kewajiban suami. Nah, ini kan menjadi masalah. Hubungan ranjang itu biologis, bukan menjadi kewajiban suami. Nah, kalau masalah ranjang itu kewajiban suami, itu adalah menurut mazhab Imam Hanafiyah dan juga mazhab Imam Hambali atau Hanabilah. Itu wajib, tetapi ukuran wajibnya kapan? Setiap hari atau bagaimana? Nah, kita bacakan sedikit nih ibarat dari beberapa kitab ya, kita kumpulkan. Hukmul jima'in dal madzahibil arba'ati. Hukum hubungan badan menurut mazhab 4. Indal Hanafiyati wal Hanabilati, menurut ulama-ulama mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, al-jima'u wajibun 'ala zawji wa ikhtalafu fi miqdarihi. Jadi hubungan ranjang itu wajib menurut Hanafi dan Hambali. Ala zawji ini atas suami, wa ikhtalafu dan berbeda pendapat oleh mereka baik Hanafiyah maupun Hanabilah fi miqdarihi di dalam ukurannya. Kadar ukurannya, apakah wajibnya setiap hari, sehari semalam 5 kali misalnya. Kasihan pengantin-pengantin yang sudah tua. Kalau seandainya ya suami ini diwajibkan setiap hari itu misalnya jima 5 kali sehari, kasihan yang sudah tua-tua.
Oleh sebab itulah kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Nah, kalau menurut Hanafiyah dan Hanafilah itu ada mengatakan bahwa ya minimal setiap 40 bulan 40 bulan 4 bulan sekali. Itu minimal ya, 4 bulan sekali. Itu minimal. Tetapi ini adalah mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. Kemudian wa idzal malikiyati, dan menurut mazhab Maliki sekarang al-jima'u wajibun 'ala zauji idza taraka mudarratan. Ini kalau menurut mazhab Maliki jima itu wajib 'ala zauji atas suami, tapi dengan syarat kalau seandainya tidak melakukan hubungan itu akan terjadi mudorot atau mudorot, itu kerusakan, maka saat itulah diwajibkan begitu. Berarti sesuai dengan keadaan, ya lihat situasi dan kondisi kalau menurut mazhab Maliki. Nah, wa inda Syafi'iyah, dan menurut mazhab Imam Syafi'i al-jima'u haqqun lizauji wa wajibun 'ala zaujati. Jima itu adalah haknya bagi suami. Jadi sekali lagi ya, kita ini kan mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Jadi hubungan badan itu haknya suami, wa wajibun 'ala zauji, dan wajib atas istri. Jadi kalau istri wajib, lah wajibnya kapan? Yaitu tadi tatkala suami minta, ya kan? Tatkala suami minta. Nah, kalau kita mengikuti mazhab Hanafi atau Hambali, itu tadi paling enggak itu setiap 4 bulan ya sekali minimal. Ada yang mengatakan ya seumur pernikahan itu sekali seumur pernikahan. Nah, sedangkan dalil mereka sama sebenarnya. Wa daliluhum qaulu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah oleh kalian hunna kepada mereka para wanita, para istri, bil ma'ruf, dengan yang dikenal. Yang dikenal ya sesuai dengan adat istiadat masing-masing dan sesuai dengan aturan syariat agama Islam. Ini dalam surat An-Nisa ayat 19. Wa qaluhu ta'azza wa jal, dan juga firman-Nya Allah azza wa jal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah oleh kalian anfusakum, pada diri kalian, wa ahlikum, dan pada ahli itu ya istri dan anak, bukan hanya istri saja ini ya. Keluarga itu istri dan anak, naron, pada neraka. Nah, lalu bagaimana cara kita bisa menjaga diri kita dan anak istri kita dari neraka? Yaitu caranya dididik dengan ilmu pengetahuan agama Islam. Inilah kewajiban bagi suami itu sebenarnya mendidik istri dan anaknya. Tapi di Indonesia ini aneh. Di Indonesia katanya mengikuti mazhab Syafi'i, tetapi istrinya nggak pernah dididik, nggak pernah diajari bagaimana tentang tahu rukun salat, rukun wudu, sholat, dan seterusnya. Ini kan aneh, makanya akan berdosa kelak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Demikian jawaban kami, semoga manfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.